lembaga taklif Wan Nacer. Menulis tokoh NU. Sekarang meminati literasi gitu. Generasi muda itu yang tidak begitu meminati tentang literasi. Persentase pentingnya pendidikan di Indonesia ini Sangat krusial dan strategis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam khas hangat, salam semangat SMK bisa. Kembali lagi di segmen podcast SMK atau disingkat adalah POKA. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu dosen Universitas PGRI Jombang dan sekaligus sekretaris LTN NU Diwok atau singkat atau dipanjangannya menjadi Lembaga Taklif Wan Nacer, yaitu Bapak Muhammad Farhan Rafi. Sehat Bapak? Ya. Alhamdulillah sehat. Bapak tadi sini udah ada lama? Saya di sini datangnya tadi pagi. Oh, datang tadi. Ada acara di SMK kemudian diculik itu. Oh iya. Oke. Guys, sebelumnya saya ingin bertanya Pak, Lembaga Taklif Wan Nacer atau disingkat LTN itu apa sih Pak? Ini lembaga baru sebenarnya di Diwok. Jadi Diwok itu ada MWJ NU Diwok. MWJ NU Diwok itu ada lembaga-lembaga yang dinaungi di MWJ Diwok. Salah satunya adalah LTN. LTN ini kepanjangan dari Lembaga Taklif Wan Nacer. Di mana lembaga ini itu untuk pengembangan kepenulisan dan pengembangan publikasi informasi tentang NU di wilayah Kecamatan Diwok. Seperti itu. Berarti itu khusus untuk publikasi aja gitu Pak, untuk atau gimana Pak? Bukan hanya publikasi tetapi juga untuk penulisan, kemudian informasi-informasi tentang kegiatan apa yang dilaksanakan di MWJ NU Diwok. Itu adalah tanggung jawab kami sebagai Lembaga Taklif Wan Nacer. Seperti itu. Oh ya, kalau boleh tahu Pak, itu karena apa didirikannya LTN itu Pak? Sebenarnya Lembaga Taklif Wan Nacer itu sudah lama didirikan di pusat ya, di PBNU. Iya. Tetapi di Kecamatan Diwok itu memang baru tahun 2025 ini tahun kedua, dengan ketuanya Bapak Mukani. Bapak Mukani. Kemudian saya sebagai sekretaris di LTN itu. Awalnya didirikan tujuan dari didirikan LTN di Kecamatan Diwok ya tadi untuk tokoh-tokoh NU yang ada di wilayah Diwok ini ketika mempunyai ide penulisan apa atau kegiatan-kegiatan NU yang ada di Kecamatan Diwok ini bisa kita beritakan, kita bisa sosialisasikan dengan kemudian kita publikasikan biar diketahui oleh masyarakat NU di Kecamatan Diwok. Seperti itu. Oh, berarti tujuannya itu untuk apa ya Pak? Berarti untuk penulisan dan publikasi informasi tentang ke-NU-an yang ada di wilayah Kecamatan Diwok. Seperti itu. Kecamatan Diwok. Nah, berarti kalau misalkan kan tahun keduanya kan 2025 itu Pak? Iya. Tahun kedua 2025, berarti tahun pertama pas kapan? Kita awal didirikan di bulan Januari tahun 2024. Jadi tahun pertama di tahun 2024, hari ini atau tahun ini adalah tahun kedua kita berjalan di LTN NU Diwok. Seperti itu. Ketuanya tetap Pak Mukani juga? Tetap Bapak Mukani. Dan SK ini berjalan sekitar 5 tahun. Oh ya, itu ini apa Pak? Pas LTN itu berjalan, kira-kira ada kendala-kendala gak sih Pak? Alhamdulillah untuk kendala-kendala perjalanan LTN NU Diwok ini berjalan dengan lancar. Karena apa? Kita punya program kerja yang bisa kita laksanakan setiap bulan. Itu kita mempunyai kegiatan namanya sidul ya, silaturahmi dulur LTN. Di situ kita berbicara tentang kegiatan apa yang akan kita kerjakan di LTN, evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di LTN, sehingga kerjasama antar anggota ini menunjukkan bahwa kegiatan LTN bisa berjalan lancar karena solidnya para anggota dan pengurus. Seperti itu. Jadi alhamdulillah
2 tahun berjalan ini LTN NU berjalan dengan lancar. Bahkan kemarin kita juga sempat mengadakan halal bihalal untuk mengevaluasi kegiatan selama 1 tahun seperti apa, kendala yang ada dan kelancaran yang ada, kemudian kegiatan tahun berikutnya di tahun 2025 ini kegiatannya seperti apa, seperti itu. Berarti kalau misalkan itu ada acara-acara kayak gitu, itu kan itu ada publikasi ya Pak, publikasi. Ya. Berarti itu LTN itu kalau misalkan ada acara kayak misalkan kayak Maulid Nabi gitu Pak. Ya. Itu biasanya menulis gitu Pak, publikasi itu Pak. Seperti contoh kemarin di hari Selasa kemarin kita ada kegiatan MWCNU, ada kegiatan pembukaan pengajian selosologi. Okay. Itu dibarengi dengan halal bihalal, kemudian dibarengi dengan peresmian kantor kecamatan Diwe. Nah, jadi kegiatan hari Selasa kemarin itu ada di kantor baru kecamatan Diwe. Nah, di sana kami sebagai LTN meliput kegiatan tersebut. Kemudian hasil liputan itu kita tulis beritanya, kemudian kita kirim ke media-media online yang ada di NU. Kita ada di NU online, kemudian ada di Sketsa Nusantara. Jadi berita-berita tentang kegiatan MWCNU yang diliput oleh LTN kita publikasikan di media-media tersebut. Dan kemana-mana tetap pantengin, kita sedikit lagi akan kembali lagi. Ini akan dijeda dulu sebentar karena ada sedikit ini. Oke, terima kasih. Isi. Selamat datang di SMK Khairashim. Kenalan yuk sama sekolah kami. Di sekolah ini ada 2 jurusan loh. Yang pertama adalah multimedia. Di multimedia kita diajari cara buat film. Selain film, kita juga belajar editing dan pembuatan web loh. Dan jurusan yang kedua adalah DKV. Di jurusan ini, kalian kita adalah melukis, menggambar, dan bukan cuma itu, dalam bidang desain kita juga ada nya loh. Gimana? Keren gak sekolah kami? Pengen bisa, sekolah Khairashim tepatnya. Join yuk! Kembali lagi bersama kita di POKA, yaitu podcast SMK. Nah, langsung ke pertanyaan selanjutnya aja Bapak. Yeah. Nah, jika tugas LTN NU adalah mengembangkan karya-karya tulis mengenai Ahlus Sunnah dan lumbung informasi dan sebagai lumbung informasi. Ya. Nah, gimana kalau misalkan sasarannya itu orang-orang yang jarang atau yang jarang meminati literasi gitu? Literasi betul ya. Bagaimana gitu solusinya Pak? Oke, pertanyaan bagus ini. Ya. Karena benar yang dikatakan Mas Dan Hamdan bahwa literasi itu sangat penting ya. penting. Sehingga banyak generasi muda itu yang tidak begitu meminati tentang literasi. Dan alhamdulillah di sini LTN MWCNU hadir bagi para generasi muda, umumnya untuk khalayak masyarakat NU di Kecamatan Diwe, bahwa LTN MWCNU Diwe ini mempunyai program sebagai solusi tentang informasi atau kepenulisan atau peningkatan literasi. Karena salah satu program yang sudah pernah kita lakukan di LTN MWCNU Diwe ini adalah pelatihan menulis tokoh NU. Nah, di mana saat itu kita laksanakan di bulan Juli 2024 untuk meningkatkan literasi masyarakat NU. Kita mengundang banyak generasi muda, itu kita ajak untuk mengikuti pelatihan menulis tokoh NU. Di situ kita berikan banyak narasumber tentang penulisan. Dan alhamdulillah dari kegiatan
pelatihan menulis tokoh NU tersebut ada sekitar 21 kecamatan, 21 maksudnya 21 ranting NU di Kecamatan Liwo ini telah menyelesaikan tulisannya. Hasil dari tulisan-tulisan tersebut nanti akan kita terbitkan menjadi buku tentang tokoh NU di wilayah Kecamatan Liwo. Itu yang pertama. Solusi yang kedua ini nanti bagaimana meningkatkan literasi masyarakat NU khususnya di wilayah Liwo ini. Kami dari tim LTN NU Liwo ini akan mempunyai kegiatan literasi. Ya, literasi. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah, khususnya sekolah NU, madrasah NU yang ada di wilayah Liwo. Insya Allah di tahun 2025 ini akan diadakan pelatihan penulisan untuk peningkatan literasi di Kecamatan Liwo yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Ta'lif Wan Nasr NU Liwo, seperti itu. Oh iya. Berarti kalau ini Pak, kan itu tadi dari 21 ranting yang ada di Diwok ya Pak? Ya. Itu berarti itu ngumpulin itu masing-masing satu gitu Pak? Atau seperti apa? Kegiatan itu yang dijalankan di tahun 2024 itu memang kita mengundang perwakilan dari ranting. Setiap ranting mengirimkan dua anggota NU, dan alhamdulillah di sini rata-rata mereka masih mahasiswa. Jadi yang hadir mahasiswa dan semua sangat antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi di ranting itu mengirimkan dua anggotanya untuk mengikuti kegiatan. Oh iya, selain pelatihan tersebut ada lagi nggak gitu Kak program-program yang akan dilaksanakan oleh LTN NU itu? Program LTN NU yang akan dilaksanakan selain pelatihan. Setelah pelatihan. Program yang akan kita laksanakan di LTN ini salah satunya memang pelatihan yang ada di di sekolahan-sekolahan dengan target masyarakatnya adalah siswa-siswi, sehingga mereka bisa meningkatkan literasinya dan mereka bisa menambah keterampilannya. Salah satunya keterampilannya adalah menulis. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya untuk menambah wawasan literasi dari masyarakat NU, kita akan mengembangkan medianya. Jadi media yang akan kita kembangkan tentunya mengikuti Gen Z ya, yaitu kita akan mempush di di media sosial kami, baik itu di Instagram, di web kami, itu nanti kita post tentang manfaat literasi seperti itu. Jangan kemana-mana, tetap pantengin di segmen selanjutnya. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama kita di POKA, yaitu Podcast SMK Tebuireng. Tadi kan kita membahas literasi tentang seberapa jarang orang generasi yang nggak minat literasi gitu Pak, yang gitu. Nah sekarang kira-kira menurut Bapak seberapa banyak sih Pak persentase pentingnya pendidikan di Indonesia ini? Ya. Pertanyaan sangat bagus ini ya, tentang pentingnya pendidikan saat ini ya. Memang sekarang lagi pendidikan itu bukan lagi penting ya, saya kira. Tapi pendidikan saat ini itu sangat krusial dan strategis. Karena dengan pendidikan itu kita bisa berpikir secara kritis.
kita bisa berkontribusi kepada keluarga dan masyarakat dengan pendidikan itu. Sehingga pendidikan itu saat ini sangat penting, apalagi saat ini itu perkembangan yang sangat cepat gitu kan. Perkembangan yang sangat cepat sehingga banyak informasi yang datang dari beberapa arah. Dengan pendidikan itu sebagai benteng utama kita, bagaimana pendidikan yang kita dapat itu akan memberikan keilmuan, sehingga apa yang datang kepada kita saat ini, teknologi yang sangat cepat ini, bisa kita bentengi, jadi kita tidak bisa gegabah dengan pendidikan tersebut. Sehingga saya kira pendidikan saat ini itu sebagai benteng utama kita untuk menjadi pribadi yang unggul seperti itu. Lalu apa Pak motivasi untuk para pelajar agar lebih giat lagi gitu Pak dalam pembelajaran, terutama untuk siswa SLTA yang hendak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi Pak? Ya itu yang pertama yang saya bisa katakan, bahwa belajar di sekolahan itu bukan hanya masuk kemudian lulus gitu aja, tetapi belajar motivasi kita setelah SLTA, apakah kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau tidak, itu kan. Kalau memang kita punya kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, kenapa tidak, kita ambil saja. Tetapi kalau kita memang belum ada rezeki untuk melanjutkan, bukan berarti itu kita gagal seperti itu. Tetapi ketika ditanyakan tentang motivasi siswa SLTA ketika mau melanjutkan perguruan tinggi, tentunya yang pertama, selain kalian akan mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi, mendapatkan keilmuan yang lebih tinggi lagi, di situ kalian juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap masyarakat, karena kalian sudah mempunyai pengalaman di perguruan tinggi. Kemudian tentunya ilmuwan kita juga tambah luas. Di situ kita bisa bersaing secara global dengan yang lainnya. Pengalaman-pengalaman yang ada di perguruan tinggi kita bisa jadikan model kita untuk bermasyarakat nantinya, seperti itu. Jadi motivasi sebagai pelajar SLTA yang ingin melanjutkan perguruan tinggi saat ini memang sangat perlu ya kita melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Tetapi bagi yang masih belum bisa melanjutkan, itu bukan berarti gagal, karena pendidikan sekarang dengan teknologi yang sangat cepat ini, kita bisa mengakses banyak ilmu di dunia saat ini, seperti itu. Ya, itu sebuah pengetahuan yang sangat amat penting bagi saya khususnya juga Pak. Saya yang baru ingin naik kelas 12, ingin melanjutkan di perguruan tinggi. Mau melanjutkan ke perguruan tinggi juga. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Farhan. Sama-sama. Mampir Bapak. Kalau mau melanjutkan perguruan tinggi, silakan mampir ke Universitas PGRI Jombang. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.